Semua jemaat yang dikasihi, bertemu kembali dalam perkongsian firman Tuhan pada minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpuji termulia namamu Bapa di syurga, karena untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Engkau telah nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami ada pada saat ini, bukan karena kekuatan kami, tapi semua itu karena kebaikan-Mu. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengar, ia dapat memberkati, membentuk, serta dapat memberikan kami motivasi yang benar terhadap Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 hingga ke-35. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Perintah Baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin. Jemaat yang terkasih, tema kita sepanjang bulan Oktober ini ialah buah dari kesatuan pelayanan. Buah adalah suatu bukti dan hasil yang kita nampak, nikmati, dan terima. Buah akan mengeluarkan hasilnya sesuai dengan apa yang kita lakukan, tabur, dan usahakan. Dan untuk mendapatkan hasil buah yang baik, matang, dan indah, memerlukan komitmen, pengorbanan, dan tindakan. Buah apakah yang akan terhasil dari kesatuan pelayanan? Apabila kita baca di kitab Efesus pasal 4 ayat 12 hingga 16, di situ terdapat 5 buah hasil daripada kesatuan pelayanan. Yang pertama, pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua, kesatuan iman. Yang ketiga, kita akan memiliki pengetahuan yang benar. Yang keempat, kita akan memiliki kedewasaan penuh. Dan yang kelima, kita akan memiliki pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apakah penghalang untuk kita mengalami kesatuan dalam pelayanan? Penghalang utama untuk kita bersatu ialah karena kita tidak memiliki kasih yang benar. Sebab itu Yesus mendorong, menasihati, serta memberikan perintah kepada kita supaya kita memiliki kasih. Sesuai dengan subtema kita pada minggu ini ialah saling mengasihi. Kitab Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri, dan di sini merupakan peristiwa dan cerita di mana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Message yang coba disampaikan melalui teks ini ialah Yesus memberikan perintah yang baru, dan Yesus mau kita hidup di dalam kasih sebagai bukti bahwa kita adalah murid-muridnya. Mengapa kita harus saling mengasihi? Yang pertama, kita harus saling mengasihi karena ini adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua untuk kita lakukan, usaha, dan kerjakan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, bahkan di dalam kehidupan masyarakat kita. Dan yang kedua, karena Allah sudah mengasihi kita, maka Dia mahu kita juga dapat mengasihi sesama kita, termasuk musuh kita sekalipun. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-19 hingga 20 tertulis,
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sebab itu saudara yang dikasihi, apabila kita saling mengasihi, maka kita akan menghidupi berkat, karya, dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena ini adalah bukti bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh meneladani kehidupan juru selamat kita. Ketika Yesus berada di bumi ini, Dia mempraktikkan dan memberikan kita petunjuk bagaimana memiliki kasih dalam kehidupan, sehingga melalui kasih itu banyak orang dikuatkan. Melalui kasih banyak orang mengalami pengampunan. Melalui kasih banyak kehidupan orang diubahkan dan dipulihkan. Dan yang keempat, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Allah itu adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 12 tertulis, "Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita memiliki kasih yang benar dalam hidup kita, kita akan memiliki kesabaran, kita akan selalu murah hati, kita tidak akan cemburu, kita tidak akan memegahkan diri, kita tidak akan sombong, kita tidak akan melakukan yang tidak sopan, kita tidak akan mencari keuntungan diri sendiri, kita tidak pemarah, kita tidak akan pernah menyimpan kesalahan orang lain, kita tidak akan pernah bersuka cita karena ketidakadilan. Kita menutupi segala sesuatu, kita percaya segala sesuatu, namun harus diteliti dengan baik agar kita tidak mudah tertipu. Kita akan selalu mengharapkan segala hal berjalan dengan baik dan sabar menanggung segala sesuatu. Karena di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 7, di situ tertulis tentang kasih yang sebenar. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi, jika selama ini kita masih lagi gagal untuk saling mengasihi, kita gagal mengasihi pasangan kita gagal mengasihi anak-anak kita masih gagal mengasihi ibu bapak kita masih gagal mengasihi adik beradik kita masih gagal mengasihi seluruh ahli keluarga kita, sanak saudara kita, bahkan teman-teman kita. Pada hari ini, jika kita mau dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, jika kita mau disebut sebagai pengikut-pengikut Tuhan, marilah kita menghidupi kasih dalam diri kita, supaya Yesus tidak mengalami kekecewaan dan tidak menolak kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur ya Tuhan di hadapan-Mu, karena Engkau selalu mengasihani kami, bahkan selalu memberikan kami pengampunan. Bahkan sebelum kami menerima Engkau dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Engkau sudah menyediakan rencana yang terbaik untuk kami, rancangan yang penuh masa depan, yang tidak pernah mengecewakan kami. Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami masih gagal memiliki kasih.
Kami gagal mengasihi pasangan kami gagal mengasihi ibu bapak kami gagal mengasihi anak-anak kami gagal mengasihi adik beradik kami, sanak saudara kami, dan lingkungan jemaat di hadapan kami. Berikanlah kami hati yang benar, supaya kami memiliki kasih yang daripada syurgawi, supaya kami dapat saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan, saling berbuat baik, saling menopang, saling memperhatikan, dan saling menyokong di antara satu sama lain, sehingga kesatuan pelayanan terjadi di dalam keluarga kami, dalam jemaat bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami mau ingat untuk orang-orang yang sedang berduka saat ini, untuk keluarga mendiang Incik Copius di Kampung Kyopu. Kami mau ingat untuk istri dan anak-anak, bahkan saudara Maradia, agar biarlah damai sejahtera syurgawi dan roh penghiburan menyertai keluarga ini. Kami juga mau ingat untuk orang-orang yang sedang berduka karena sakit penyakit akibat pergumulan dan sebagainya saat ini. Siapapun mereka dan dimanapun mereka berada, kami mau berdoa untuk mereka agar Engkau juga menjamah mereka, menguatkan mereka, menghiburkan mereka, dan memulihkan hidup mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sakit Engkau berikan mereka mujizat. Kami mau ingat untuk para dokter dan jururawat yang sedang berjuang saat ini untuk menyelamatkan nyawa para pesakit, agar Engkaulah yang mengurapi para dokter dan jururawat di serata tempat di seluruh dunia, agar kuasa kasih karunia Bapa menyertai mereka, sehingga setiap sakit penyakit akan dilenyapkan, disembuhkan. Kami mau berdoa Tuhan untuk penyakit coronavirus yang sedang merebak saat ini di seluruh dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang mengalami kematian, yang mengalami kesakitan. Bapa, kami tidak dapat menahan semuanya ini, tapi kami menyerahkan semua hal ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika Engkau bekerja, ketika Engkau campur tangan, mujizat akan terjadi, iklim rohani akan diubahkan, bahkan seluruh dunia akan bersorak memuji Engkau, mengagungkan Engkau, mempermuliakan nama-Mu, bahwa tidak ada penyelamatan lain di dunia ini selain Engkau, tidak ada kehidupan yang kekal di dunia ini selain daripada kami menyembah Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menolak setiap kutuk-kutuk yang mengalir dalam salur darah kami. Kami menolak setiap kutuk yang mengalir dalam keturunan kami, dan kami mohon kutuk itu diubah menjadi berkat. Kami mengubah doa kami di dalam nama-Mu Tuhan, karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakini doakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyambut kasih karunia-Mu dengan penuh kelimpahan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Salam kasih dari saya Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, amin.